the person who relax. It's not the person who relax himself. He also the person who hardworking person. Jadi saudara, sekalipun kita melihat bahwa dia mempunyai banyak sekali pekerja, mempunyai banyak sekali karyawan, dia juga kaya, tetapi dia bukannya nyantai-nyantai, tenang-tenang gitu ya. Dia juga seorang pekerja keras. It's not only the person who instruct the people, he also ready to work together or work with them. Jadi dia itu bukan cuma orang yang jadi tukang perintah kepada karyawannya, tetapi dia sendiri juga ikut bekerja bersama dengan mereka. Even though he's a rich person, even though the many people are working under him, but still he can work with them. Jadi saudara, sekalipun dia orang kaya, dia punya pegawainya banyak gitu saudara, tapi dia tetap bisa bekerja sama dengan mereka. It means that we can see there's a humbleness in him. Berarti kan kita bisa lihat ada kerendahan hati di dalam dirinya. Hardworking person. Jadi dia pekerja keras. The hardworking and humbleness will change him or raise him until he receive the double portion. Jadi saudara, dia sebagai pekerja keras tetapi juga di dalam kerendahan hati itu yang menyebabkan dia menerima double porsi. So many people they want a double portion or they want a blessing, but they are not ready to hard work, they are not ready to humble themselves. Tapi saudara, jadi kita lihat banyak sekali orang yang kepingin sih dapat double porsi berkat ya, tapi mereka nggak siap kalau disuruh kerja keras atau merendahkan hati. That humble, I'm not saying that humble is only in the ministry or in a Christian area, that humble in everywhere. Saya maksudkan saudara, kerendahan hati bukan cuma kalau dalam pelayanan atau kalau jumpa orang-orang sesama orang Kristen, tetapi kapan saja, di mana saja, maksud saya tetap rendah hati. In every area have to be hard work and humbleness. Jadi di dalam setiap bagian daripada hidup ini seharusnya itu pekerja keras tetapi juga rendah hati. As we check ourselves, we don't know whether we are capable or we are humble or we are really hardworking people. Saudara, kalau kita periksa diri kita sendiri ya, kita nggak tahu sih kita ini benar-benar nggak sih rendah hati, benar-benar nggak sih pekerja keras. But Bible mention is hardworking person. Tetapi kan Alkitab mengatakan Elisa itu seorang pekerja keras. So God want to see that hardworking in us. Jadi Tuhan pun ingin melihat adanya kita sebagai seorang pekerja yang keras. Our hardworking in our responsibility. Jadi pekerja keras di dalam tanggung jawab kita. Even that can be in a ministry, even that can be in a working area or your business, whatever. Jadi itu bisa saja maksudnya di dalam pelayanan atau bisnis Anda atau tempat kerja Anda di mana aja. See, if you want to see the changes, you want to see the breakthrough, you are not only instruction, you work together with them. Jadi saudara, kalau kita ingin melihat perubahan, ingin melihat terobosan, kita nggak bisa cuma jadi tukang kasih perintah. Kita mesti kerjasama dengan yang lain. See, if you want to see the blessing flow, it means you have to work with them. Jadi saudara, kalau kita ingin melihat berkat itu melimpah, mengalir, kita mesti kerjasama dengan orang lain. Amen. Hallelujah. See, Amen. turn with me, 2 King chapter 3 verse 11. Kita buka 2 Raja-Raja 3 ayat 11. 2 Raja-Raja 3 ayat 11, saudara. Ya. 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Haleluya. Ini yang penting sekali loh ya. See, yang Yosafat datang, ya dia ada masalah ya, dia ada masalah dengan untuk orang-orang dia. So dia mau cari hamba Tuhan, dia mau cari nabi, dia mau tahu bagaimana caranya saya bisa selesaikan masalahnya. So dia cari nabi. So waktu dia tanya kita bilang ya, tetapi bertanya Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan, ya. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa
bin Safat yang dahulu melayani Elia. Haleluya. Yang jelas ya di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. So, ada satu waktunya ya yang mereka yang kenal, mereka yang testify tentang Elisa, yang mereka bilang pada Yosafat, ya ada satu nabi di sini, dia dulu melayani Elisa. Haleluya. Sambil Elisa hidup. Sambil Elia ada, sambil Elia hidup. Amin. Sampai dia terima double portion berkatnya, urapannya. So mereka bilang sampai itu Elisa melayani Elia. Itu penting. Haleluya. Melayani Elia. Kalau melayani Elia, apa artinya ya? Apa artinya? Ini yang saya banyak belajar waktu saya melayani di Indonesia. Yang waktu saya baru-baru ya, saya melayani di Indonesia, saya ke Indonesia, saya lupa namanya, tempat itu kota apa saya lupa. Saya ke di sana untuk khotbah di gereja. Ada yang mereka kasih mobil untuk jemput saya. Saya begitu sampai di sana, ya mereka yang buka pintu mobil. Saya nggak tahu, saya pikir wah ini mungkin orang biasa begitu ya. Tapi saya tahu ya, yang mereka ini semua yang yang orang-orang yang penting loh. Mereka kerja di bank yang posisi yang tinggi. Dan juga ada beberapa yang mereka yang bisnis yang luar biasa, yang sukses, yang mereka yang tukang parkir, yang kita lihat ke tukang parkir siapa? Ada yang tukang parkir begitu. Tapi di gereja di situ ya, yang orang-orang yang penting, orang-orang yang posisi tinggi, posisi yang lebih tinggi, mereka yang jadi tukang parkir. Waktu mereka mau antar saya pulang ya, ada yang bapak datang, dia kasih kunci pada supirnya, dia bilang, oke, ayo antar bapak ini. So dia mau dia mau naik taksi. Dia bilang, yuk antar dia. So dari sini yang kita bisa lihat ya, seperti Elisa yang dahulu melayani Elia. So, apapun dia kerjakan, apapun dia lakukan untuk Elia. So, Elisa sudah tahu apa yang Elia suka, apa yang Elia mau. Kalau kondisi ini, apa tindakannya Elia. Kalau begini, apa Elia bicara. Kalau kondisi begini, apa yang saya harus siapkan untuk dia. Dia siap semua. Dia siap semua. Dia nggak bilang sama Elisa, Elia, hari ini you istirahat ya, saya mau khotbah. Hari ini you istirahat ya, saya melakukan ini, saya melakukan ini. Kamu you diam saja, you lihat saya yang kerjakan. Kalau saya salah, you kasih tahu saya, you duduk sini dulu. Tidak. Dia nggak bilang begitu. Dia nggak bilang Elisa sudah mulai melayani. Untuk lakukan itu, lakukan ini. Tidak. Al-Qadailam, Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Melayani Elia. So, apapun Elia bilang, dia langsung lakukan. Dia tidak tolak. Dia tidak tolak. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Kalau kita bagaimana ya? Masih kita bisa melayani hamba Tuhan. Kalau kita bisa melayani di gereja, kita melayani hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan bilang sesuatu, ada nggak kita langsung lakukan atau kita marah atau apa? Ada nggak kita langsung lakukan dengan sepenuh hatinya? Ada nggak kita tahu, walaupun saya melayani Elia,
Oke, tapi ini saya melayani Tuhan. Ada nggak kita belajar begitu? Kita belum siap. Kita belum siap, tapi kita mau loncat. Kita melakukan sesuatu. Yang seperti Yesus jalan atas air. Petrus lihat. Dia lihat Tuhan Yesus berjalan atas air. Tapi dia langsung bilang, kalau is it you, let me walk on water. Kalau itu engkau, biarlah aku berjalan di atas air. Siapa itu? Apa? Kalau itu engkau, kalau itu engkau, biar aku jalan atas air. Biar itu engkau, biar saya jalan atas air. Tapi belum tahu, ini waktunya. Dia tahu nggak? Wah, ini waktu saya harus melangkah. Tapi karena dia lihat Tuhan Yesus jalan atas air, dia mau langsung loncat. Dia mau jalan. Dia mau jalan. Tapi dia nggak tahu dia sudah siap atau apa. Bisa nggak? Ini sudah cukup waktu nggak? Dia nggak tanya. Dia langsung mau loncat. Haleluya. Sama juga. Yosafat tanya, siapa di sini? Siapa nabi yang bisa perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Siapa nabi di sini? Orang Israel bilang, ada yang dulu dia melayani Elia. Karena dia melayani Elia, so pasti dia bisa kasih nasihat pada kamu. Pasti. Coba ya, ada nggak yang orang lain yang bisa bilang begini? Oh, orang ini ya dari gereja ini, oh mereka sudah bagus, saya sudah lihat, wah ini hamba Tuhan bagus, ya gini. Ada nggak? Atau masih tanda tanya? Itu yang kita harus tahu ya. Tapi orang-orang ini bilang, ini Nabi Elisa yang melayani Elia. Itu penting. Dia ikut. Elisa ikut di mana Elia pergi, dia ikut. Dia nggak kasih alasan. Dia nggak bilang saya capek. Dia nggak bilang oh saya nggak mampu. Dia nggak bilang saya nggak kuat. Dia nggak bilang. Yang saya sekarang kan saya pegang 3 gereja. Yang 2 gereja yang Pak Wilson punya kan, Wilson kan dia Sabbath leave ya, karena dia sakit, so dia masih berobat ya. So sementara itu saya 2 gereja yang saya pegang. Satu di Kuala Lumpur, satu lagi jauh lagi dari tempat saya 6 jam ke sana. So yang 6 jam yang gereja saya di sana itu, so sekarang saya lihat di sana tempatnya agak jauh, ada beberapa masalah. So saya bilang oke, kita pindah gereja. So kita cari tempat, kita dapat tempat, oke kita mau pindah. Kalau kita mau pindah, ada banyak kerja ya untuk renovasi gerejanya. So renovasi semua yang kita sendiri yang kerja. Karena beberapa orang yang bisa wiring mereka semua, so yang pecah kamar itu semua yang kita kerja. Saya sudah bilang di gereja, oke, hari ini ya kamu datang kerja di sini. Cuma 1-2 yang datang, yang lain nggak mau datang. Oke, saya bilang sama elder ya, oke minggu ini saya datang. Oke, sudah. So hari Sabtu saya ke sana. Hari Minggu saya khotbah, saya bilang, oke, hari ini kita harus selesaikan ini semua kerja hari ini. Oke, hari ini saya ada, oke, saya mau semua datang. Semua datang. So, saya pun kerja dengan mereka. So, mereka bilang, Pastor nggak usah kerja, Pastor istirahat. Saya bilang, oh tidak, biar kita sama-sama kerja. So, kita semua kerja, satu hari kita selesaikan semua. Yang lain, saya bilang, oke, yang lain kerja semua, itu wiring punya kerja, bukan kita. So, kita punya pekerjaan cuci, itu pecat, apa sama, semua
kita selesaikan. Apa yang saya bilang ya? Ada beberapa bilang, oh dia bilang pastor, saya nggak bisa pastor, karena saya sibuk begini, saya sibuk begitu, saya nggak bisa gini. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau you nggak bisa tidak apa, no problem. Tapi saya bilang ya, saya dari 6 jam saya datang sini, saya menginap di sini, saya kerja bersama mereka. You punya kerja dekat saja, you punya rumah dekat saja. Tapi saya 6 jam, saya 1 minggu saya tidur sini untuk selesaikan kerja ini, untuk selesaikan semua. Akhirnya mereka ikut. Lalu kita bilang, Elisa sama. Elisa dia kerjasama dengan Elia. Di mana Elia pergi, ya Elisa ikut. Elisa ikut. Dia nggak tolak. Dia nggak kasih alasan. Dia nggak bilang, oh saya nggak bisa, enggak. Dia tetap ikut, walaupun sulit. Walaupun hujan, walaupun panas, atau apa kondisi apapun, Elisa siap untuk ikut. Itu yang Tuhan lihat. Itu karakter yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan mau. Orang karakter begitu, baru Tuhan bisa kerja bersama. Kalau kita punya karakter selalu berontak, Tuhan nggak bisa kerjasama, So Tuhan mau orang siapa yang bisa kerjasama dengan Tuhan. Tuhan cari orang yang bisa fleksibel. Fleksibel apa ya? Ya, fleksibel juga. Oh, fleksibel juga. So Tuhan cari orang yang fleksibel. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Tadi saya bilang Elisa siap untuk ikut Elia. Oke, turn with me ya. Kita buka bersama, saudara. Turn with me. Sama juga 2 King chapter 2 verse 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Haleluya. Wah, ini satu mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Dia ambil jubah, dia pukul ke atas air. So akhirnya Sungai Yordan terbelah. So dia balik lagi tempat asalnya. Amin. Sebelum mujizat ini terjadi lewat Elia, amin. Haleluya. Yang hal penting sekali yang terjadi dalam kehidupan Elia. Amin. Itu dari pasal yang sama, ayat pertama. Pasal yang sama, ayat pertama. Saya baca, Pak. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Amin. Yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa, Oke, cukup. Ini yang penting ya. Yang pertama, tadi kita baca ya. Yang pertama, di sini Alkitab bilang Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ya, yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Amin. Haleluya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. So, ini sesuatu terjadi dalam kehidupan Elia. Mungkin pelayanan Elia udah selesai. Tuhan mengambil dia. So, karena itu Tuhan pindahkan mereka. Amin. Tuhan pindahkan mereka. Oke, kalau Elia Tuhan sudah angkat Elia, ada yang ganti, harus ada ganti. Amin. Ganti harus lebih bagus daripada gurunya. Amin. Haleluya.
harus yang lebih bagus. Amin. Tapi kalau Tuhan mau lihat, kalau ini Elisa memang dia bisa ganti Elia. Kalau Elisa ini layak untuk jadi berganti Elia. Kalau ini Elisa mampu. Kalau Elisa orang yang setia, jujur, yang dia bisa ambil alih, Tuhan bisa pakai Elisa untuk hal-hal yang ajaib. So Tuhan mau tahu apa karakternya, Tuhan mau tahu isi hatinya, Tuhan mau tahu dengan masa ini dia bisa nggak melangkah, dia bisa nggak lakukan apa seperti kehendak Tuhan. Tuhan mau lihat, Tuhan mau coba. Tuhan mau coba. Selama ini Elisa sudah ikut Elia. Bagus. Selama ini Elisa melayani Elia. Bagus. Selama ini dia jujur dalam pelayanan atau apa saja atau pada Elia. Bagus. Tapi ini saatnya. Ini saatnya. Selama ini Elisa ikut Elia, tapi ini ada gantiannya. Sekarang Elisa bukan ikut Elia, orang lain akan ikut Elisa. Ada nggak Elisa ini capable untuk panggilan itu, capable untuk pelayanan itu? Tuhan mau tahu. Ya, kita Kristen ya memang Kristen. Begitu lama kita Kristen ya bagus. Begitu lama kita melayani Tuhan ya bagus. Kita begitu lama kita setia pada gereja bagus. Kita begitu lama setia untuk Bu Maria, untuk hamba Tuhan ya bagus. Tapi ini sekarang ini waktunya untuk bawa satu gantian. Selama ini gereja ya begini aja 2,5 tahun ya begitu pandemik ya sudah masalah begini ya begini masalahnya sudah begitu ya sudah. Tapi sekarang Tuhan mau see the Lord want to raise up the church. Tuhan ingin membangkitkan gereja. The Lord want to raise up the children of the church. Karena Tuhan ingin membangkitkan anak-anak atau anggota-anggota The Lord gereja. want to raise up the faithful children. Tuhan ingin membangkitkan anak-anaknya yang setia. So even though we already we follow the church, we really are faithful to the church, are faithful to the servant. But that time God want to see the real changes or the real capability of obedience in our Selama in ini our life. karena pandemi, memang kita masih tetap setia, kita masih tetap beribadah. Tetapi sekarang ini Tuhan itu ingin melihat sebenarnya kemampuan kita itu bisa atau enggak. Ya. Haleluya. Tuhan nggak pakai begini loh. Oh, orang ini sudah 50 tahun jadi Kristen. Oke lah. So kita pakai dia. Dia jadi hamba Tuhan atau dia jadi nabi atau dia jadi pastor, enggak. Bukan berapa tahun kita Kristen. Amin. Bagaimana kejujurannya? Bagaimana kita ikut Tuhan? Itu yang penting. Amin. Karena itu yang walaupun Elisa setia ikut Elia, tapi percobaan terjadi dalam kehidupan Elisa. Bagaimana yang Alkitab bilang mereka dari Gilgal ya. So Elisa Elia bilang sama Elisa, oke? Ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Amin. Haleluya. So Elia bilang kepada Elisa, "Oke, kamu tinggal di sini sebab Tuhan suruh aku ke Betel."
Haleluya. Kamu tinggal aja di sini. Istirahat dulu. Kamu istirahat aja. Biar saya ke Betel dulu. Tuhan suruh saya ke Betel. Tapi Elisa peka sekali. Elisa peka sekali. Kenapa dia peka? Karena dia terus ikut bersama. Karena itu dia peka, dia tajam. Karena dia selalu ikut Elia. Kita tahu ya, kita selalu ikut siapa. Begitu tajamnya. Kita ikut siapa? Ada nggak kita ikut apa Tuhan? Ada nggak kita ikut apa hamba Tuhan? Ada nggak kita ikut atau kita ikut orang lain atau apa? Kalau kita ikut pemabuk, ya kita tajam. Nanti satu hari kita pun jadi pemabuk. Kalau kita ikut orang berjudi, ya kita pun pinter, bagus sekali. Jadi main judi. Tapi Elisa dia peka sekali. Walaupun Elia bilang, oke, kamu tunggu di sini. Elisa bilang, menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya tidak meninggalkan engkau. Kenapa? Saya sudah tinggalkan semua. Saya sudah tinggalkan hartanya. Saya sudah tinggalkan orang tuanya. Saya sudah tinggalkan semua dan ikut kamu. So, see, there's no way I leave you again. Jadi nggak mungkin aku bisa meninggalkan kamu lagi. I already leave everything. Karena segala sesuatu sudah aku tinggalkan. But I'm not going to leave you anymore. Aku tidak akan meninggalkan engkau. There's a desire in Elisa. Itu merupakan satu kerinduan atau kehendaknya Elisa. A very strong decision what is made. Dan itu satu keputusan yang sangat kuat yang sudah I'm not diambilnya. going to leave you, Elia. Aku tidak akan meninggalkan engkau, Elia. Even whatever take place, I'm not going to leave you. Apapun juga yang akan terjadi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Because I already follow you. Sebab aku sudah mengikutmu. You are not going to leave you anymore. Aku tidak akan meninggalkan engkau kembali. I mean, that is a very strong decision that in Elisa. Kan itu suatu keputusan yang sangat kuat sekali dari Elisa. They say when Elia told him to wait, but he now wait. Jadi pada waktu Elia menyuruh dia tinggal di Betel, dia tidak mau. Even in our life, what is your decision? Saudara, bahkan dalam hidup kita sekarang, apa sih keputusan kita? Sometimes if we never make a strong decision, Kalau kita tidak mengambil keputusan yang kuat, even anything, you have to make a right decision and strong decision. di dalam hal apapun juga, saudara, kan kita harus selalu mengambil keputusan yang kuat. See, even you want to do business, even whatever you want to do, even for the ministry, yes, let's make strong decision. Apakah itu tentang pekerjaan atau bisnis atau pelayanan, kita harus mengambil keputusan yang kuat. You want to do ministry, yes, make a strong decision. Kalau mau terjun pelayanan, ya harus mengambil keputusan yang kuat. You want to be a Christian, yeah, be strong Christian. Kalau Make mau a menjadi strong orang decision. Kristen, harus mengambil keputusan yang kuat untuk menjadi orang Kristen. So if you want to follow the hamba Tuhan atau pastor, yes, make strong decision. Kalau ingin mengikut hamba Tuhan atau gembala, ya harus mengambil keputusan yang kuat. Don't make 50-50. Jangan ambil keputusan 50-50 setengah-setengah gitu, saudara. So if you make a decision 50-50, then you cannot success, you cannot get double portion. Sebab saudara kalau mengambil keputusannya setengah-setengah, ya nggak mungkin bisa berhasil, nggak mungkin bisa dapat double porsi. That's why Elisa saying, amen. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu pergilah mereka ke Betel. Amen. Okay, the second thing, from Kedua. Betel, Dari Betel, saudara. from Betel he say again, Dari Okay. Betel kan dikatakan lagi, verse 4. ayat 4 ya saudara. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko.
Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Amin. So the same thing Elia said to Elisha again. Jadi ini Elia tuh mengatakan hal yang sama lagi kepada Even though Elisha. dari Gilgal they already come to Bethel. Jadi dari Gilgal kan udah nyampe ke Betel. The same test taking place. Ini ujian yang sama The berlaku lagi. same word Elia told Elisha. Perkataan yang sama yang dikatakan Elia kepada Elisa. Why should he have to go through this? Kenapa dia harus mengalami hal ini? Why Elisha have to say this to him? Kenapa Elia harus mengatakan hal ini kepada Elisa? Why Elisha have to reply with this? Kenapa Elisa harus menjawab seperti itu? Just for one reason. Hanya demi satu alasan. Elia and Elisha. Elia dan Elisa, The name similar same. Yeah. ya namanya kan hampir sama ya saudara. But the authority and power, the anointing is different. Tetapi otoritas kuasa dan pengurapannya kan beda. I mean, Bible say Elisha got double portion. Dikatakan bahwa Elisa mendapatkan double porsi. So because Elisha, you want to get the double portion of Elia. Karena Elisa menginginkan mendapatkan double porsi dari Elia, You have to pay the price for it. maka dia harus bayar harganya untuk hal You have to itu. work for it. Dia mesti You mengerjakannya. have to humble himself. Dia harus merendahkan hatinya. That's why he say, I'm not going to leave you. Makanya dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Even though the same thing Elia said to Elisha, Padahal Elia mengatakan hal yang sama kepada Elisa. he say, you stay here. The Lord told me to go to Jericho. Tinggal aja di sini karena Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. But Elisha never leave him. Tetapi kan Elisa tidak pernah meninggalkan dia. It means that is stand on the very strong decision. Berarti kan dia itu berdiri teguh di atas keputusannya yang kuat. My dear brother and sister, so as we stand strongly in our decision, Kalau kita berdiri teguh di atas keputusan kita yang kuat, or good or bad, but we are not going to leave, we are not going to move from the decision. mau keadaan baik atau buruk, tetapi kita tidak mau beranjak dari keputusan kita. Even the people follow or not follow, Orang-orang tuh mau ngikutin kita atau enggak. I keep on go. Aku tetap akan terus maju. I finish my race Aku akan menyelesaikan pertandingan. because Lord called me. Karena Tuhanlah yang memanggil diriku. This is what we can see in Elisha. Ini yang bisa kita perhatikan dan lihat di dalam kehidupan The strong Elisa. decision. The strong decision. Satu keputusan yang kuat. Check ourselves here. See Coba how kita- strong your decision. Coba kita periksa diri seberapa sih keputusan kita, kuatnya keputusan kita. Oh, our decision is like apa seperti ombang-ombang. Atau keputusan kita seperti ombak ya, diombang-ambingkan begitu. Ombak ya, bukan ombang ya. Ombak. Ombak. Ombak, sorry. Ombak. Check ourselves. Coba kita periksa diri, saudara. But as you stand strong, and God also will stand strong with you. Sebab kalau kita berdiri teguh, saudara, maka Tuhan pun akan teguh bersama dengan kita. Demi This kita. is what that we can see in the Jesus and Peter. Ini yang bisa kita lihat di dalam kisahnya Yesus dengan Petrus. Even though Peter is strong, very strong, he said, Lord, it's you, let me walk on water. Sekalipun Petrusnya belum terlalu kuat, saudara, dia bilang kalau itu engkau, biarlah aku berjalan di atas air. Because Jesus saw his, a strong decision, then Jesus said, okay, come, Peter. Karena Yesus melihat keputusannya yang kuat, makanya Yesus menjawab, marilah. My dear brother and sister, Saudara-saudari, as you stand strong, kalau kita berdiri teguh, there's a breakthrough blessing take place in your life. maka akan terjadi terobosan dan berkat dalam hidup kita. There's something, great things going to happen this year. Ada hal-hal besar yang akan terjadi pada tahun ini. Remember, in every family in Rehoboth, Ingat bahwa di dalam setiap keluarga di Rehoboth, God is already stirred up in the 2.5 years. Tuhan itu sudah menggerakkan selama 2,5 tahunan ini. So the right people, the people who really, make strong decision,
Jadi bagi mereka yang benar-benar mengambil satu keputusan yang kuat, now the Lord going to use that people. sekarang Tuhan akan memakai mereka-mereka itu. That's the people going to see the breakthrough. Merekalah yang akan menyaksikan terjadinya terobosan. That's the people the Lord going to take them in another level. Merekalah yang akan Tuhan bawa ke level yang berikutnya. Even though the 2.5 years you're going through tough time, Sekalipun di dalam 2,5 tahunan ini Anda semua mengalami keadaan yang sulit, hardship, kesukaran, test, ujian-ujian, many family shaken up, banyak sekali keluarga yang kemudian tergoncang. maybe husband or wife or children leave you, Mungkin ada suami atau istri atau anak-anak yang meninggalkan Anda. but now the people who are here right now, Tetapi bagi Anda yang sekarang sedang beribadah saat ini, that's the people that you're going to see that something great is going to happen. merekalah yang akan kemudian nantinya menyaksikan sesuatu yang besar yang sedang akan terjadi. In May and June, these 2 months time, Di dalam bulan Mei dan Juni, ini 2 bulanan ini, saudara. May and June, in 2 months time, Di dalam 2 bulanan ini, that many doors going to open, ada banyak pintu-pintu yang akan dibukakan, that many is going to rearrange, ada banyak hal yang akan diatur ulang, what are the area is already become zero. hal-hal yang sudah nol, Now God going to, Paul is going to overflow. maka sekarang Tuhan akan mencurahkan kelimpahannya, Even in the ministry is going to overflow. bahkan di dalam pelayanan pun akan terjadi kelimpahan. Even the gift is just going to overflow. Di dalam karunia pun akan melimpah. Whatever that you see in the church like a stagnant, Lord going to break the yoke. Apapun yang tampak di dalam gereja seperti stagnan, Tuhan akan mematahkan kuk itu. Now the anointing is going to flow like a Elisha anointing. Sekarang pengurapannya akan mengalir seperti pengurapan Elisa. Even the people right now, the people where you put your hand, you're going to see there's something powerful. You can feel that's come out from your visit. Bahkan saudara, orang-orang yang mungkin saja Anda tumpangi tangan, Anda akan bisa merasakan ada satu kuasa yang keluar dari jasmani Anda kepada orang tersebut. Even as you lay hand on people, you can feel the power flow on you. You can feel the touch of God and heal them that you can feel. Bahkan saudara, pada saat Anda meletakkan tangan tumpang tangan seorang orang lain, Anda akan merasakan kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan yang mengalir. Even in the Zoom right now, Bahkan di dalam ibadah Zoom kali ini, God want to use 5 people right now. Tuhan ingin memakai 5 pribadi pada saat ini. I'm not going to mention the name. Saya tidak akan sebutkan nama mereka. 5 of them. Ada 5 dari antara mereka. You are going to receive the double portion. Anda akan menerima porsi double. You are going to see that powerful is going to flow. Anda akan menyaksikan hal-hal yang luar biasa akan mengalir. In coming days, Dalam hari-hari mendatang. it's going to flow in your line. Akan mengalir dalam hidup Anda. Even automatically that you're going to feel, you're going to understand something different. Secara otomatis Anda kemudian akan bisa menangkap atau memahami sesuatu yang beda. God want to use these 5 people right now, the people who are in Zoom right now. Tuhan ingin memakai ke-5 pribadi yang ikut ibadah Zoom kali ini. Even the people who like a commit suicide, they want to die, they want to commit suicide. Doctors say, yes, they no more, they already died. But the moment when you lay hand, the people is going to, raise up again. Saudara, bahkan kalau Anda berurusan atau tumpang tangan dengan mereka-mereka yang sudah rencana mau bunuh diri atau dokter mengatakan sudah tidak ada harapan, begitu Anda tumpang tangan atas mereka, Anda akan bisa membangkitkan mereka. Maybe there are people you never do any ministry or you're ordinary person in the church, but God want to use you to meet higher authority people. You're going to pray for them. The people are going to receive the healing and a blessing.
Saudara, bahkan Anda itu bukan seseorang yang luar biasa atau punya kedudukan tinggi. Anda mungkin biasa, jemaat biasa. Tetapi Tuhan akan mau memakai Anda untuk berbicara kepada orang-orang yang memiliki otoritas seperti pemimpin-pemimpin atau mereka-mereka yang memiliki kuasa, dan itu akan terjadi perubahan oleh karenanya. So, 5 of them. Jadi 5 dari mereka, saudara. Kenapa saya nggak mau kasih tahu namanya? Kalau saya kasih tahu namanya, orang itu yang siap, orang lain nggak siap. Amen. Saya mau semua siap. Karena Tuhan Amen. mau pakai 5. Amin. Oke, haleluya. Habis ini nanti jangan WA, jangan tanya pasal itu ada nggak saya. Amin. Haleluya. Oke, ini lain lagi ya. Wania Hesley. Ania. Ya, Wania ya. Wania Hesley. Lord say, my daughter, prepare yourself. Tuhan bilang, anakku, persiapkan dirimu. Lord say that something is going to move in your life. Ada sesuatu yang akan bergerak dalam hidupmu. The name of Jesus. Lord say that whatever in your mind, whatever expecting, whatever your plan. Apapun ada dalam pikiranmu, apapun yang kau harapkan dan rencanakan. But God say, my daughter, don't worry. Tapi Tuhan bilang, anakku, jangan khawatir. Even though that plan never take place. Sekalipun rencana itu belum terjadi, but God say, I'm going to take you to another plan, but that is the best plan that what you expecting before. Tetapi aku akan membawa engkau ke rencana yang lain yang lebih baik dan yang terbaik bagi dirimu. Don't worry. Jangan khawatir. In 2 months time. Dalam 2 bulan ke depan. 2 months time. 2 bulan ke depan. You are going to see my move taking place in your life. Engkau akan menyaksikan gerakanku terjadi dalam hidupmu. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ini siapa ya? Everest Tanasal. Betul ya, Everest Tanasal. The name of Jesus. Pastor Nander, are you with the family? Okay. I'm going to pray for you afterward. Okay, Everest Tanasal. Kurabaka Santa Rike. You are not like a tree cut and throw. Let's see. Engkau itu tidak seperti pohon yang habis ditebang terus dibuang. God saying, when the tree cut, but there's so many branches come out. Kalau pohon itu ditebang, itu kan banyak kemudian tumbuh ranting-rantingnya. Yes, many branches. Jadi banyak cabang-cabangnya yang tumbuh. That branches is going to grow more and fresh and fruitful more. Nah, cabang atau ranting-ranting itu akan bertumbuh lebih baru, lebih banyak lagi. So that branches is going to grow more and it's going to, it's going to wider. Jadi cabang-cabang atau ranting-ranting itu akan bertumbuh lebih banyak lagi dan akan menjadi lebih rimbun. This is going to happen to you, Everest Tanasal. Itu yang akan terjadi padamu. I don't know what is in your mind. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. I don't know what you're expecting. Saya juga tidak tahu apa yang kau harapkan. But this is what God saying. Tetapi ini yang disampaikan oleh Tuhan. So God say, faithful that what you're doing. Jadi Tuhan berkata, setialah kepada apa yang sedang engkau kerjakan. Do with the whole heart. Lakukan dengan segenap hati. That something is going to overflow in your life. Ada satu kelimpahan yang nantinya akan terjadi dalam hidupmu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Okay, Snanda family. Wow, family yang cantik. The name of Jesus. Kurabaka Santa Rike. Kurabaka Santa Ri Kababarada Rike. Lord say, my children. Yes. As Elisha, even though he's a rich man, even though he got property, but he ready to serve to Elia.
He ready to leave everything and ready to take a step to follow Elijah. He never asking anything to Elijah. Elijah, if I follow, what I get it? If I leave everything as I follow, what I can receive? In my house, there's a many servants, but if I come to you, I become servant to you. Who going to work for me? He never asked a single word. He ready to go, ready to surrender, ready to humble, ready to pay the price. Yes, that's the manner, Pastor Nanda. You pay the price as Elisha. Even though you got best, even though the best removed from you, you're ready to let go. Your heart is not there. Your heart with God. Your heart is ready to say, yes, Lord, let your will be done. That's why my son, that's why my family, the family belongs to me. I never leave them alone. When the children ask bread, the father never gives snake. The father will give the best. In the name of Jesus. Yes, there's a test taking place like Elisha. Because to give him the double portion. Double portion. Prepare. Family, prepare. Even children. It's going to double portion. The success, you're going to get double portion. In your wisdom, you're going to get double portion. In your study, you're going to double portion. In every area, children, you're going to get double portion. Prepare, Pastor Nanda. In the name of Jesus. Elisha, receive the double portion. That's the manner. I bless this family. I bless Pastor Nanda. Receive it. If you believe, you see the power of God. In the name of Jesus. Hallelujah. Urabaka Santarike. Urabaka Santari Kababarari. Urabaka Santari Kababarari. Urabaka Santari Kababarari Kababarari. Urabaka Santari Kababarari Kababarari. Yemima. The name of Jesus. Kurabaka Santa Rike. Kurabaka Santa Ri Kababarari Kababarari. God seeing your faithfulness. Tuhan melihat kesetiaanmu. Because your faithfulness, Lord say, my daughter, that whatever you sow a seed, Lord say, yes, the seed grow and fruitful. Oleh karena kesetiaanmu, Tuhan mengatakan apapun juga yang benih yang kau tabur, maka benih itu akan bertumbuh dan berbuah-buah. Lord say, my daughter, I'm with you, don't worry. Aku beserta denganmu, anakku, kata Tuhan, jangan khawatir. I comfort you, I teach you, and I direct you, the Lord saying. Akulah yang menghiburmu, akulah yang mengajarmu, dan aku yang mengarahkan engkau. Don't worry. Jangan khawatir. And never forget that what you sow a seed. Aku tidak pernah melupakan benih yang kau taburkan. Kurabaka Shantarike. Kurabaka Shantari Kababararike.
I pray for the authority and power take place upon her right now. Aku mendoakan otoritas dan kuasa boleh terjadi atasnya sekarang. Oke. Ini nama selalu saya salah-salah ya. Itu Chandra atau Indra ya. Apa? Sanilo Bu Maria. Oh, Pak Hendra, Pak. Pak Hendra ya. Selalu saya namanya Tidak hadir salah. Pak hari ini Pak. Oke, istrinya ada? Juga tidak Pak. Okay, this what the Lord said to the family Ini yang dikatakan Tuhan kepada keluarganya in the name of Jesus. di dalam nama Yesus, Even Hendra dan istri ya. The Ya, Pak name Hendra of dan istrinya. Jesus. dalam nama Oh, Yesus. Rabaka Santa Rike. I'm seeing like a lupa apa itu ya. The children play in the heist. What is that? Anak-anak bermain di mana, Pak? Ice. Oh, salju. Salju. Okay. See, I'm seeing the whole parents they walk on the salju ya. Ya, jadi seluruh keluarga lah berjalan di atas salju. The name of Jesus. Urabaka Santa Rike. God take them in another place. Tuhan membawa mereka ke tempat yang lain. And I can see that there's a place like a very beautiful place, like a new city. Saya melihat ya seperti tempat itu cantik sekali, seperti kota yang baru. So God bring them on that place. So God want to use them. So God said, what these people, Hendra and his family have. So the new place where they are lacking, they don't have that. So God bring them to start back or do the same thing what they have. Tuhan membawa mereka ke satu tempat yang baru dan Tuhan ingin memakai mereka di tempat itu. Jadi dulunya tempat itu sudah menjadi kekurangan apa-apa, Tuhan membawa keluarga Pak Hendra itu ke situ agar supaya bisa memulihkan keadaan mereka seperti dulunya. So God want to take them to start the new things in that place. So that going to become a great blessing for that people. Jadi Tuhan ingin membawa keluarga Pak Hendra ke tempat itu untuk menjadikan tempat itu baru sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di situ. So that going to change the whole people's life. Dan itulah yang akan mengubahkan seluruh kehidupan orang-orangnya. So God going to use this family at like a shining at the light for the people's life. Jadi Tuhan akan memakai keluarga ini sebagai terang bagi orang-orang yang ada di situ. Prepare. Bersiaplah. And tell them, yeah, the name of Jesus. Kurabaka Santa Reke. Okay. Then when Elia said to Elisha, okay, wait in Jericho. But Elisha said, no, I follow you. Ya, Elia mengatakan supaya Elisa itu tinggal di Yeriko, tetapi Elisa tidak mau. Dia tetap mau ikut. Finally, verse 6 saying that. Kemudian, Verse 6. ayat 6, saudara. Ayat 6. Itu tadi dua raja-raja. Ya, sama. 2 Raja pasal 2 ayat 6. Oke, ayat 6 ya, saudara. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Amin. Hallelujah. Okay. This is very important. Ini penting sekali, saudara. Rehoboth. Rehobot. Yeah. Now the church, Rehoboth church is in this level. Sekarang gereja Rehobot sudah sampai pada level ini. Amen. Hallelujah. Like cross the Jordan. Jadi menyeberangi sungai Yordan. So when they cross the Jordan, Pada saat mereka menyeberangi sungai Yordan, then Elijah taken up. maka Elisa bisa menyaksikan Elia itu terangkat. And Elisha got double portion. Dan Elisa mendapatkan double porsi. So Rehoboth, Jadi Rehobot, this what's happening. ini yang sedang terjadi. Turning point is taking place.
Jadi ada titik balik yang sedang terjadi, Turning point is taking place. ada terjadi titik balik, Get ready. bersiap-siaplah. You already go through Gilgal, you already go through Bethel, you go through Jericho. Engkau sudah melewati Gilgal, melewati Yeriko, melalui Betel. You already go through, you already crossed the Jordan, and you are going to see that wonder things, miracles, and double portion like Elisha. Sudah menyeberangi Sungai Yordan, maka kalian akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa secara double porsi seperti Elisa. Prepare. Bersiap-siaplah. Rehoboth, prepare. Rehobot, bersiap-siaplah. It means God want to put more word, more teaching, more preparation, more like a revival meeting, or many things going to happen in the Rehoboth because with the double portion. Berarti saudara, Tuhan ingin memberikan lebih banyak firman Tuhan, lebih banyak pewahyuan, lebih banyak KKR, semuanya itu secara double porsi. Every service going to be with a, great revelation taking place. Setiap ibadah itu akan dikerjakan dengan banyak sekali pewahyuan besar yang terjadi. Prepare. Bersiap-siaplah In the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Hallelujah. Urabaka Santarike. Is it Pak Paul Harry ada sana? Pak Paul Harry ada? The name of Jesus. Pak Paul Harry ada? Name of Jesus. Pak Paul Harry. Urabaka Santarike. Urabaka Santari Kababararike. Urabaka Santari Kababararike. Lord say, my son. Tuhan berfirman, anakku, Even though many trial, sekalipun banyak sekali ujian-ujian, the manner how Elia and Elisha, they go through every cities one by one. seperti Elia dan Elisa yang berjalan melalui setiap kota atau tempat satu demi satu, This happening to you. ini pun sedang terjadi atasmu, Even in the family. bahkan dalam keluarga. Look like zinc. Sepertinya seakan-akan tenggelam. Look like it's going to finish it. Sepertinya semuanya sudah berakhir. But God said no. Tetapi Tuhan bilang tidak. So your crossing is not to finish it because it's something expecting getting is taking place. Jadi penyeberangan itu bukan berarti berakhir, tetapi justru mendatangkan hal-hal yang besar. Cross Bethel, nothing happened. Menyeberangi Betel tidak terjadi apapun. Cross Jericho, nothing happened. Menyeberangi Jericho tidak terjadi apapun. At the moment when cross Jordan, Tetapi begitu menyeberangi Yordan, Lord say, my children, Tuhan bilang, anak-anakku, you will see my work, engkau akan menyaksikan pekerjaanku, you will see my health. engkau akan menyaksikan pertolonganku, Lord say, my children, you are not Anak-anak. fall. engkau tidak jatuh. Lord say, I take you. Sorry, I take you. aku yang memegangmu. I take you and put you in a more higher level. Aku yang membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Trust me. Percayalah kepadaku Name of Jesus. di dalam nama Yesus. I pray and I release the power upon them. Aku lepaskan kuasanya. Amen. Hallelujah. Yes, this word saying, when they come to Jordan, Jadi ini yang dikatakan pada waktu mereka sampai di Sungai Yordan. after they cross Jordan, then they can see a mighty power. Baru setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka menyaksikan kuasa yang luar biasa. Verse 9. Ayat 9, saudara. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Amin. Yes. Now, Elisa is a capable person. Sekarang Elia tahu bahwa Elisa itu mampu. Even though I'm not here, but
he can keep on done and he can do. He can fulfill God's will. Jadi sekalipun aku tidak ada lagi, tetapi Elisa bisa mengerjakannya, bisa memenuhi apa yang memang harus dikerjakan. That's why now Elia asking Elisha, what you want? Makanya sekarang Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau kehendaki? Amin. Alkitab bilang, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari padamu. Haleluya. He asking double portion of anointing. Dia minta double porsi, saudara. Why he asking double portion? Kenapa dia meminta double porsi? Why he never asking the property the double portion? Kenapa dia tidak meminta properti double gitu? Amin. Mungkin kalau saya pikir, oh Elia, kalau Elia sudah terangkat nanti saya nggak bisa buat apa-apa, saya harus balik tempat asalnya. So saya mau semua double portion lah, tanah sama double portion, binatang-binatang itu semua ada penternakan sama double portion, yang pembantu double portion, ya sudah itu aja saya mau. Tapi apa Elisa tanya? Dia tanya anointing, mendapat dua bagian dari rohmu. I want double portion. Meminta double porsi, saudara. It's very important, my dear brothers. Nah, ini yang penting sekali. God seeing your faithfulness. Tuhan itu melihat iman kita. God never leave you alone. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. It's a season they are going to receive the double portion. Inilah musim di mana mereka akan menerima double porsi. Whatever you lost. Apapun yang hilang daripada Anda. Even the 3 years, whatever you lost. Bahkan di dalam 3 tahun ini, apapun yang hilang dari Anda. Whatever become turning point in your life. Apapun yang juga itu akan menjadi titik balik dalam hidup Anda. Like a closed door in your life. Akan seperti pintu yang tertutup. But now, tetapi sekarang, God will open a door for you. Tuhanlah yang akan membukakan pintu bagi Anda. The double portion is going to take place. Dan double porsi itu akan terjadi. Even in your anointing. Bahkan juga di dalam pengurapan. Even in your authority and power. Di dalam otoritas dan kuasa. Even in your wisdom. Di dalam hikmat. Is going to double portion take place. Semua itu akan diterima dengan double porsi. You're not going to travel only few kilometers. Anda tidak akan melakukan perjalanan hanya beberapa kilo. Now God want to take you to travel more 100 and 100, 200, 300 kilometers. Sekarang Tuhan ingin Anda mengadakan perjalanan lebih jauh lagi, ratusan kilo, 100, 200, 300 kilo. Believe it. Percaya itu. There's the authority and power take place in your life. Dan otoritas dan kuasa boleh terjadi dalam hidup kita. If you believe, you see the power of God. Kalau kita percaya, kita akan menyaksikan kuasa Tuhan. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Silvana Francisca. The name of Jesus. God is preparing you right now. Tuhan sedang mempersiapkan dirimu. Is preparing you right now. Tuhan sedang mempersiapkan dirimu sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Look at him right. Pandang dia saja. Whatever your prayer never answer. Doa-doa yang Anda panjatkan yang belum terjawab. But now God say, my daughter. Tapi sekarang Tuhan bilang, anakku. Not only answer your prayer, Lord say, I'm going to use you for my work. Aku bukan hanya akan menjawab doa-doamu, tetapi aku akan memakai engkau untuk pekerjaanku. The name of Jesus, believe it. Percaya itu. Yenitio. God give you authority and power. Tuhan memberikan kepadamu otoritas dan kuasa. As you pray, Lord say, believe on your prayer. Lord say, according your prayer, God going to work in your life. Kalau engkau berdoa, percayalah kepada doamu, sesuai dengan doamu itu Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. What you pray for others, the same thing is going to take place in your life. Apa saja yang kau doakan bagi orang lain, hal yang sama pun akan terjadi bagimu. Believe. Percayalah. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Ibu Sondak and Linda. Kurabaka Santari kababara.
Kurabaka Shantari Kababaraliki. Lord say, my children, I wipe it out your tears. Tuhan berfirman, anak-anakku, aku akan menghapus air matamu. You're not going to cry anymore. Engkau tidak akan menangis lagi. Your cry become a seed. Air matamu itu menjadi benih. That's why God say, I wipe it out your crying. And Lord say that as you cry, God say, I'm going to do a good thing. I'm going to bring the right things to you. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan menghapus air matamu dan pada saat engkau menangis, aku yang akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi dirimu. As you say, Lord, I don't know what to do. Lord, I don't know where to go. Lord, I don't know. Lord say, yes, I know everything. And I start to work. Pada saat engkau mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu harus melakukan apa, tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus apa-apa, Tuhan mengatakan, aku yang tahu segalanya. Believe it. Percaya itu. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Thank you, Jesus. Lord, I surrender each of them right now. Tuhan, aku serahkan setiap daripada mereka ke dalam tangan-Mu. Now I'm going to pray. In the name of Jesus. I don't have time to pray one by one. Ya, saya nggak punya waktu untuk mendoakan satu demi satu, saudara. Because I got another service at 6:30. Sebab saya punya pelayanan lain But 6.30 I have ya. to travel for 3 hours. Dan saya perjalanan itu 3 jam jauhnya, saudara. So I have to finish it, then I have to hand over, then I have to. Jadi saya harus serahkan kembali perjamuan, Pak. Yeah. So believe that what the Lord spoke to you. Jadi percayalah pada apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Anda. Believe it. Percaya itu. That something great thing going to happen. Ada hal-hal besar yang akan terjadi. Prepare yourself for the Holy Communion. Persiapkan diri Anda untuk perjamuan kudus, saudara. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Urabaka Shantariki. Urabaka Shantari Kababaraliki. Urabaka Shantari Kababaraliki. I believe you already have Holy Communion in your hand. This is not like a regular things that every month the first week doing. Budiana. Halo Budiana. Haleluya. Ini bukan seperti yang setiap bulan ya kita perjamuan kudus di gereja. Ini bukan sepertinya rutin di gereja, tidak. It's very important ya. Budiana. Ini hal yang penting ya. Yes. So Bible said this Holy Communion is remembrance that what the Lord done for us. Jadi Alkitab mengatakan ini satu peringatan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi diri kita. So before we take part in Holy Communion, we remember that what the Lord done for us. Jadi sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita mengingat apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita. Jesus will make a decision to die for you and share the blood for you. Yesus itu sudah mengambil keputusan untuk mati bagi kita dan mencucurkan darahnya bagi kita. And He done for us. Dan itulah yang telah dikerjakannya bagi kita. What is our decisions right now? Sekarang saudara, apa keputusan kita? You can be Elia, you can be Elisa, you can be whatever. Anda bisa seperti Elia, bisa seperti Elisa atau apa saja. But what is your decision is very Nah, important. apa keputusan Anda? So the decision when you make the right time, that's very important. Saudara, keputusan yang Anda ambil pada saat yang tepat, itulah yang paling penting sekali. Even Elisa who follow Elia wherever he go. Bahkan Elisa itu mengikuti Elia kemanapun dia pergi. But the decision when he make, when Elia say, you stay here. But there's a time when Elisa make decision, no, I follow you until the end.
Bahkan Elia berkali-kali mengatakan tinggallah di sini, tetapi dia mengambil satu keputusan teguh untuk mengikut Elia sampai di akhirnya. Then that's why he got the double portion. Makanya dia menerima porsi double itu. My dear brother and sister, Saudara-saudari, if you're expecting the double portion, kalau Anda menghendaki porsi double, yes, let's make a right decision. biarlah kita mengambil satu keputusan yang tepat. The name of Jesus. Even we have a Holy Communion in our hand. Kita sudah menyediakan perjamuan kudus di tangan kita, saudara. Check yourself. Coba kita periksa diri. Check yourself. Coba kita periksa diri, saudara. Anything lacking in your life? Apakah masih ada kekurangan-kekurangan dalam hidup kita? Is it your decision 50-50? Apakah mungkin keputusan kita setengah-setengah, Or saudara? you cannot make a decision? Atau Anda belum bisa mengambil satu keputusan yang teguh? Check yourself. Coba kita periksa diri. Say to God, Lord, Katakan pada Tuhan, I want to make a right decision. aku ingin mengambil keputusan yang I tepat. want to make a right decision like Elisha. Aku ingin mengambil keputusan yang tepat seperti Elisa. I want to faithful to church. I want to faithful to the servant of God. Lord, I want to faithful to you, Lord. Tuhan, aku ingin setia kepada gereja, aku ingin setia kepada hamba Tuhan, aku ingin setia kepadamu, Tuhan. I'm ready to do anything that what you say. Aku siap mengerjakan apa saja yang Engkau perintahkan. As to say that manner to the Lord. Kalau Anda mengatakan hal seperti itu kepada Tuhan, When we are going to take part in the Holy Communion, kemudian kita mengambil bagian dalam perjamuan you are kudus, going to see that something changes going to take place right now. maka Anda akan menyaksikan terjadi perubahan-perubahan. The name of Jesus. When Jesus take the bread Waktu Yesus mengambil roti and he said, dan dia katakan, this is my flesh and I break for you. ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. And remember until I come. Dan ingatlah itu. And remember him what he done and take part in the flesh. Ingatlah apa yang sudah dikerjakannya dan ambil bagian di dalam dagingnya itu, tubuhnya. And take part. Dan ambil bagian. Mari kita makan bersama, saudara. In the name of Jesus. Hallelujah. The same manner, he take the cup Sama juga kita angkat cawan and he say, this is my blood. dan dikatakan bahwa inilah darahnya And I said to my people, yang sudah ditumpahkan bagi. and remember until I come. Ingatlah ini sampai aku datang kembali. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. We take part in the Mari blood. kita ambil bagian dan kita minum bersama-sama. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, once again, I surrender them in your hand. Tuhan, sekali lagi kuserahkan semua kami ini ke dalam tangan-Mu. Lord, as you give opportunity that we can take part in the Holy Communion as a family right now. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai satu keluarga. Lord, there's something great thing that you are going to work in your children's life. Maka ada hal besar yang Engkau akan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Even some of them, Lord, they got prophecy. Bahkan mereka yang sudah mendapatkan nubuatan, But there's some of them, Lord, I believe, Lord, that you're going to touch them, that you're going to speak to them personally. mereka yang belum mendapatkan nubuatan, aku percaya bahwa Engkau akan menjamah mereka dan Engkau akan berbicara secara pribadi kepada mereka. I pray for the touch of God right now. Doakan jamahan Tuhan sekarang. I pray for your healing. I pray for your restoration take place right now. Aku mendoakan kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi sekarang. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I pray and I release that power. Dan aku lepaskan itu. You take control. Dan Engkau yang memegang kendali. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Amin. Hallelujah. Okay. Serahkan kembali ya Pak. Ya, kembalikan. Thank you, Silakan kembali. Pastor. Thank you, Bu ya. Thank you so much, Pastor. So today. I have to leave you. I have to leave right now. Yes, it's Okay. okay, Pastor. Sorry, Bu ya. Nggak apa-apa. Thank you. Okay, Bu Diana.
Bye, Pastor. Pak Gunawan, Pak Poleri. Selamat melayani, Pastor. Thank you, thank you. Ya Mima, keep it up. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak. Thank you. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pastor Daniel atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan pengumuman sepekan di GBI Rehoboth. Untuk ibadah doa malam hari Rabu tanggal 4 besok lusa ini ya, 3 hari lagi ini ditiadakan. Dan ibadah Minggu tanggal 8 Mei minggu depan diadakan melalui Zoom online. Sedangkan untuk pembicaranya untuk ibadah raya hari Minggu yaitu dibawakan oleh Pendeta Andika Wibisono. Sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagimu segalanya mungkin. Sebab Kau Allah kami yang dahsyat dan hebat. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah terima firman Tuhan? Jangan lupa bahwa masing-masing dari kita akan terima double porsi. Amen. Yes, Oleh yes, karena yes. itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, tetap percaya, tetap pada iman kita bahwa Tuhan itu mampu melakukan segalanya. Tuhan itu berkorban